Oke, selamat datang kembali di channel Dian Crypto. Di video kali ini kita akan coba menganalisa untuk salah satu token ya, khususnya token di sektor DeFi atau decentralized finance ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk sektor kripto di sektor DeFi ini cukup lumayan potensial ya. Kenapa? Kalau kita lihat di sini dari market cap-nya aja udah 135 miliar dolar ya di sini. Trading volume juga meningkat gitu. Dan secara market cap juga lumayan besar ya, 121 billion ya. Yang artinya perputaran uang di sektor DeFi ini cukup lumayan banyak juga gitu loh. Atau ya bisa dibilang sangat banyak sih ya. Dan mungkin bagi kalian yang ingin masuk ke sektor DeFi ini ya cukup oke juga sih. Potensinya untuk di DeFi ini cukup lumayan ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu kondisi market secara global ya. Kita lihat di sini hari ini Bitcoin mengalami koreksi ya 1,50%. Ethereum juga koreksi ya cukup lumayan ya, cukup lumayan mengalami koreksi ya untuk hari ini. Tapi ada beberapa juga yang masih bertahan gitu loh. Seperti ini XTZ masih naik 6% ya. Oke, kita akan langsung aja fokus di DeFi ya. Untuk yang ingin kita analisa sendiri di sini di sektor DeFi ini adalah Chainlink ya. Secara global Chainlink sendiri ada di ranking 16 ya di sini. Di ranking 16, tapi untuk di ranking di sektor DeFi-nya sendiri itu Chainlink ini ada di peringkat 3 ya. Jadi cukup kuat ya di sini ya untuk posisi Chainlink sendiri ya. Kalau kita lihat secara harga, Chainlink sendiri hari ini di 25,51 dolar ya, dan sedang mengalami koreksi 3,33%. Dan kalau kita lihat supply-nya di sini itu 1 miliar ya, 1 miliar token ya, dan sudah beredar sekitar 448 juta gitu. Jadi masih sangat potensial lah di sini ya untuk Chainlink sendiri ya. Dan memang kalau menurut saya sektor DeFi ini sangat untuk masa depan ya sangat potensial karena ini digadang-gadang akan menggantikan sistem perbankan ya di yang perbankan yang ada selama ini gitu. Oke, langsung aja kita menuju ke chart Chainlink ya. Nah, kalau kita lihat di time frame 1 jam untuk Chainlink sendiri sebenarnya sedang mengalami koreksi ya untuk hari ini ya, dan kalau kita lihat memang di sini sudah muncul candle doji ya. Sudah muncul candle doji dan biasanya akan mengalami koreksi ya. Tapi menurut saya dengan hari ini koreksi wajar ya, karena kita lihat Bitcoin sendiri hari ini sedang koreksi ya, otomatis mengikuti lah untuk koin-koin yang lain juga ya. Tapi yang akan kita lihat di sini adalah potensinya gitu, potensi untuk bulan depan ya, atau di untuk bulan September ya. Kembali lagi ke sini, biarpun kalau kita lihat di sini sedang mengalami koreksi, tapi ada beberapa indikator yang menurut saya ini akan berpotensi mengalami kenaikan untuk bulan depan ya. Yang pertama adalah kalau kita lihat di sini di time frame 1 jam, link ini ada potensi untuk golden cross ya. Golden cross EMA 50 dan EMA 200. Yang artinya kalau misalkan sampai terjadi di golden cross ini, terjadi persilangan di sini, artinya Chainlink ini akan masuk ke area bullish trend ya, atau trennya akan naik gitu. Setelah sebelumnya terjadi golden cross di sini ya, bearish di sini ya. Dan di sini ya berpotensi untuk golden cross ya. Sorry, ini dead cross ya. Nah, kita lihat kembali di sini. Secara posisi ya untuk Chainlink sendiri sebenarnya berada di area support terkuatnya ya di sini ya. Yang artinya kalaupun hari ini mengalami koreksi atau sampai besok gitu ya mengalami koreksi ya, sepertinya support ini akan mampu menahan Chainlink gitu supaya nggak turun lebih jauh lagi ke bawah gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini ada beberapa support dan resisten yang cukup kuat ya. Ini juga ya cukup kuat lah ini untuk menahan ya. Artinya untuk bulan depan sendiri atau minggu pertama lah ya, minggu pertama September ini Chainlink ini akan kemungkinan gitu ya akan kuat lagi kembali ke atas ya, sini akan coba retest resisten di area 31.000 gitu ya.
Nah, kalau misalkan Chainlink ini mampu kembali ke atas ya otomatis golden cross di sini akan terjadi ya. Jadi artinya salah satu syarat terjadinya golden cross di sini kalau untuk di time frame 1 hari menurut saya untuk candlenya harus bisa mantul ke atas dulu gitu ya baru terjadi golden cross di sini ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah indikator yang bisa digunakan untuk memprediksi Chainlink ini akan naik di bulan September ya. Berpotensi lah untuk bulan depan ya. Itu adalah kalau kita lihat di sini ya, kita tarik garis di sini dan kita tarik di sini. Sorry, kita tarik di sini. Ya, lebih seperti itu ya. Itu adanya indikator bullish divergence ya atau hidden bullish divergence gitu ya. Yang artinya memang kalau kita lihat di sini support ini sangat kuat dan Chainlink ini akan mampu kembali ke atas ya karena bullish divergence ini ya. Kalian mungkin udah tahu lah ya apa itu bullish divergence ya. Bahkan ini hidden bullish divergence gitu loh. Yang artinya kalau hidden bullish divergence itu adalah yang jadi bullishnya tuh berkelanjutan gitu loh, kontinuitas gitu, berbeda dengan bullish divergence biasa gitu ya. Nah, itu sih menurut saya faktor atau indikator kedua yang menurut saya bisa akan membawa Chainlink ini terbang ya di bulan September ya. Sedikit kita ulang lagi, pertama adalah adanya potensi golden cross ya di area support $24 ya, $24,5 dan sudah terjadi indikator atau sudah ada indikator hidden bullish divergence ya di sini ya. Nah, ini udah sangat cukup kuat sih kalau menurut saya ini untuk memprediksi Chainlink di bulan depan ya. Selanjutnya, kalau kita ingin entry di Chainlink ya di harga berapa gitu loh untuk yang pas. Nah, kalau kita lihat di sini kembali ke awal lagi ya. Ini menurut saya hari ini dan besok ya kemungkinan besar ya kalau misalkan Bitcoin masih mengalami koreksi. Sampai besok ini Chainlink ini akan masih mengalami koreksi ke bawah ya. Tapi akan tertahan di area support 24.000 ini gitu atau di EMA 20 dan EMA 200 ya. Nah, mungkin bagi kalian yang mau entry di sini ya, di harga ini tuh sangat cocok gitu loh di harga pas di EMA 50-nya ini ya di $24,45 ya atau $24 ini sangat cocok gitu loh untuk masuk di sini. Nah, terus untuk targetnya di berapa kalau kita masuk di $24 ya. Target pertama itu bisa untuk short termnya mungkin di sekitar $31 ya. Ini bisa dijadikan untuk area take profit pertama dan take profit kedua itu di $42 ya. Atau kalau mungkin untuk jangka panjang sedikit itu bisa lah take profit di sini di $52 ya. Dan ini cukup lumayan menurut saya untuk keuntungannya ya kalau misalkan entry di sini di 24.000 ini. Kita lihat kalau misalkan kita entry di 24.000 dan take profit di 42.000. Ini aja udah 77% ya profitnya ya. Apalagi kalau misalkan kita take profit di 52.000 itu udah 117% ya keuntungannya. Ya mungkin cukup ini aja video dari saya mengenai analisa teknikal untuk Chainlink ya. Yang menurut saya ini berpotensi cuan untuk di bulan September ya. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini hanya analisa pribadi saya, jadi saya juga menyarankan kalian yang ingin entry di Chainlink ya untuk melakukan research ulang gitu ya. Atau Dior ya, Dior on research ya. Ini bukan video untuk mengajak membeli suatu kripto atau suatu koin ya, terutama Chainlink. Video ini hanya untuk sekedar sharing aja ya, atau memberikan gambaran pada kalian yang ingin entry di Chainlink ya. Oke, cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.